Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita mau bahas Golkar nih. Kenapa? Karena Golkar itu kan berada di kalangan KIB, itu Koalisi Indonesia Bersatu, dengan PAN bersama P3 kemarin. Hanya saja P3 itu sudah merapat ke PDIP untuk mencapreskan Pak Ganjar. Ya, meskipun P3 ini ya rada-rada gimana ya, saya lihat arus bawah P3 itu inginkan Pak Anies. Hanya saja ya pengurus pusatnya itu sudah patenkan bahwa mereka ingin Ganjar. Nah, kalau bicara PAN, Pak Zulkifli Hasan ini, saya pikir Pak Zulkifli Hasan ini menunggu arahannya Pak Jokowi. Ya, di mana Pak Jokowi menentukan pilihan, maka di situ berada Pak Zulkifli Hasan. Meskipun akhir-akhir ini memang Pak Zulkifli Hasan itu sering memberikan kode untuk gabung ke PDIP juga, untuk mengusung Ganjar Pranowo juga. Ya, ini menarik kawan-kawan, karena saya pikir juga PAN ini harusnya lebih melihat situasi lagi ke depannya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa PDIP dan Pak Prabowo, Bu Megawati dan Pak Jokowi saat ini kan tidak harmonis itu. Jadi saya pikir PAN juga harus lihat kondisi lebih jauh. Nah, Golkar nih. Golkar saya pikir akan mengambil arah yang berbeda. Bukan ke PDIP, melainkan entahkah ke gabung ke Gerindra ataukah gabung ke Koalisi Perubahan. Ini yang menariknya Golkar ini. Sebab Golkar ini saya pikir hal-hal yang harus diperhatikan adalah dia harus lihat sejarahnya Golkar ini. Seperti diketahui bahwasanya 2014 Golkar itu pernah mendukung Pak Prabowo. Nah, jadi kemungkinan Golkar untuk gabung mengusung Pak Prabowo itu ada. Tapi kalkulasinya lebih rumit lagi karena Golkar tidak ingin gabung begitu saja. Pak Erlangga Hartarto harus menjadi wakilnya Pak Prabowo itu. Kalau Golkar gabung ke Koalisi Perubahan, ini lebih rumit lagi sebenarnya. Tetapi kemungkinannya ada. Kenapa? Karena melihat harmonisasi antara Pak Erlangga Hartarto dengan Pak Surya Paloh, itu kan mereka ada sejarah di Golkar kemarin kan. Jadi saya pikir kemungkinan itu juga ada kawan-kawan. Nah, kira-kira di mana Golkar akan berlabuh? Itu. Pengamat itu melihat bahwa Golkar dilema entahkah mendukung Pak Prabowo atau mendukung Anies Baswedan. Coba kita ulas lebih jauh kawan-kawan. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul itu mengatakan Partai Golkar tengah mendapat ujian kematangan berpolitik. Wow, kalau saya pikir bukan ujian sebenarnya, kematangan politiknya Golkar itu sudah matang sekali saya lihat. Dan saya pikir kematangan politik Golkar ini tidak diragukan lagi kawan-kawan. Nah, saat ini Golkar ditinggal sendirian oleh kawannya di Koalisi Indonesia Bersatu. Karena P3 sudah merapat ke PDIP. Kemudian PAN juga memberikan indikasi mengikuti jejak P3 kemarin kan. Nah, dengan bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu, peluang Golkar untuk mengusung capres menurut Najmuddin hampir dipastikan hilang. Mereka kini hanya bisa berkoalisi dan masuk ke salah satu poros, yakni poros pendukung Anies Baswedan ataukah poros Prabowo Subianto. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menjadi dilema tersendiri untuk Partai Golkar ini. Ini yang kemudian menarik di wilayah Partai Golkar ini, di mana akan berlabuh di kemudian hari. Sebab saya pikir Golkar ini kan kemarin sempat ketemu dengan Pak Jokowi, kemudian sempat ketemu dengan Caimin, sempat ketemu dengan Pak Prabowo. Tapi jauh sebelum itu, Golkar ini atau Pak Erlangga Hartarto ini pernah juga ketemu dengan Pak Surya Paloh itu. Bahkan saling kunjung mengunjungi lah. Jadi perlu ada semacam Golkar ini kalkulasi yang lebih jauh lagi, lebih matang lagi untuk melihat arah poros ke depan. Tapi ketika memang ini jadi, karena tadi saya dapat informasi juga bahwasanya Golkar katanya atau Pak Erlangga Hartarto katanya ingin ketemu dengan Pak SBY.
Jika memang itu jadi, maka kemungkinan besar Golkar akan berlabuh ke koalisi perubahan itu. Karena ketika sudah ketemu Pak SBY, saya pikir aura Pak SBY untuk mengambil hati Pak Airlangga Hartarto itu sangat mudah, saya pikir. Ya, begitu juga dengan dari Golkar sebenarnya juga ingin ikut ke dalam PDIP, hanya saja melihat PDIP saat ini yang Bu Mega dengan Pak Jokowi tidak harmonis, ya Golkar belum istilahnya masih mengambil zona aman dulu lah itu. Mungkin setelah Pak Jokowi dan Ibu Mega bersatu kembali, saya pikir Golkar bakalan ikut juga nimbrung ke koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ini menarik sekali kawan-kawan untuk kita telaah lebih jauh. Ini menarik sekali untuk kita analisa lebih dalam lagi. Dengan bubarnya koalisi Indonesia Bersatu, peluang Golkar untuk mengusung capres itu sebenarnya tidak ada lagi. Jadi Pak Airlangga Hartarto ini ya menunggu dirinya untuk dipanggil jadi cawapres. Nah, ada yang menarik cerita kemarin ketika Pak Jokowi ketemu dengan Caimin. Pak Jokowi dengan kekuasaannya itu mendorong Caimin untuk segera memberitahukan kepada Pak Prabowo untuk mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai capresnya, Caimin sebagai cawapresnya. Kemudian Caimin datang ke Pak Prabowo dengan menanyakan hal yang sama. Pak, mari kita umumkan sama-sama, Bapak capresnya, saya cawapresnya itu. Pak Prabowo langsung kaget, loh. Pak Jokowi, saya barusan ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang saya capresnya dan Airlangga Hartarto jadi cawapresnya itu. Jadi ada sempat semacam kekecewaan dan semacam kaget juga Caimin mendengar hal itu. Entahkah dirinya dipermainkan sama Pak Jokowi atau seperti apa. Tetapi setelah pertemuan Caimin dengan Pak Prabowo itu kemarin, Caimin langsung mengatakan ke media bahwasanya proses pencapresan atau pencarian capres Pak Prabowo itu belum menemukan titik terangnya hingga saat ini. Ya mungkin kalimat itu muncul karena akibat kekecewaan dirinya yang merasa dipermainkan oleh Pak Jokowi kemarin. Nah, kita kembali lagi ke Golkar, ke Pak Airlangga Hartarto. Kematangan politik Golkar tengah diuji katanya. Selanjutnya, elit Golkar mesti berpikir lebih keras lagi. Apakah akan tetap membangun KIB atau berkoalisi dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan dengan baca pres Anies, ataukah mengajak Prabowo untuk membentuk koalisi baru? Najmuddin melihat ide awal pembentukan KIB memang dari Partai Golkar dengan bertindak sebagai penggagas koalisi. Partai beringin tersebut berharap agar mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capresnya. Namun, elektabilitas Menteri Koordinator Perekonomian itu tak kunjung naik, sehingga daya tawar koalisi ini menjadi lemah. Sehingga, menurut Najmuddin, tidak heran bila P3 dan PAN lebih memilih untuk mendukung baca pres potensi seperti Ganjar Pranowo yang akan diusung PDIP. Itu. Najmuddin menyebut tidak akan sulit bagi Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Airlangga sudah pernah melakukan pertemuan dengan elit-elit koalisi tersebut. Itu. Prabowo Subianto disarankan memilih Airlangga Hartarto menjadi cawapres, sementara untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pengamat politik Emrus Sihombing itu menyarankan cukup menjadi koordinator atau menteri koordinator saja. Nah, Emrus juga menyampaikan, keuntungan yang akan diperoleh Prabowo jika memilih Airlangga menjadi cawapres adalah tingkat keterpilihan. Dia meyakini Airlangga dapat menjadi pelengkap Pak Prabowo dalam mengurus pemerintahannya kelak saat terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Ya, kita lihat memang tingkat elektabilitas Pak Airlangga rendah, tapi jangan dilupakan, Pak Airlangga punya dua kelebihan utama. Dia adalah teknokrat menyelamatkan ekonomi Indonesia pada masa COVID. Nah, artinya dia pelaku kebijakan ekonomi sehingga terjaga ekonomi kita.
Seperti itu yang diucapkan oleh Pak Emrus itu. Jadi ada sebenarnya semacam positif negatifnya ketika mengambil Pak Airlangga Hartarto. Ya, negatifnya itu tadi elektabilitasnya rendah, tetapi dengan positifnya ini adalah dia teknokrat dan saya pikir beliau juga punya prestasi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Dia menyelamatkan ekonomi Indonesia pada masa Covid kemarin. Jadi saya pikir Pak Airlangga ataupun Golkar harus secepatnya melihat situasi ke depannya, dan saya pikir mereka sebenarnya sudah mengancang-ancang mau larinya kemana. Ke Anies kah? Ke Pak Prabowo kah? Atau ikut lagi nih dengan PDIP itu? Jadi saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan semua, kira-kira Golkar dan Pak Airlangga Hartarto ini akan berlabuh kemana nih? Ke koalisi perubahan, ke koalisinya Gerindra, atau ke koalisinya PDIP? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal ini juga tahu informasi ini. Oke kawan-kawan, jadi terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.